Langkah pertama adalah di awal paragraf itu harus menunjukkan di mana lokasi kegiatan itu dilakukan atau dilaksanakan. Kalau lokasinya di Makassar, maka ditulis di Makassar di awal paragraf. Namun di berita yang saya buat ini, lokasi kejadiannya itu atau tempat kegiatannya itu di Bantaeng, maka saya tulis Bantaeng. Nah, tergantung di mana kondisinya, apakah di Jakarta. Kalau di Jakarta maka ditulis di Jakarta. Kemudian ditambahkan tanda street seperti ini. Nah, tanda street ini saya secara pribadi tidak memahami apa maknanya, namun dari hasil pengamatan yang saya lihat bahwa di setiap media-media mainstream, media online ataupun cetak itu selalu ada tanda street. Mungkin ini sebagai tanda bahwa untuk memulai kita menulis berita. Nah, yang pertama adalah siapa penyelenggaranya atau nama kegiatannya atau lembaganya. Nah, di sini saya membuat berita terkait OSIS SMA Islam Atira Bukit Barugah. Nah, di sini di awal ini setelah tempat peristiwa, maka kita masuk pada institusinya. Nah, di sini institusinya atau organisasinya namanya OSIS SMA Islam Atira Bukit Barugah menggelar kegiatan sharing session. Nah, jadi di kalimat berikutnya itu sudah muncul apa sih yang dilakukan oleh OSIS SMA Islam Atira Bukit Barugah, yakni menggelar kegiatan sharing session bersama OSIS Pesantren Syekh Muhammad Ja'far di Kabupaten Bantaeng. Nah, ini di paragraf pertama harus dimunculkan dulu di mana lokasinya, siapa penyelenggaranya, dan kapan waktunya. Nah, di sini waktunya itu ada Sabtu, baru kemudian kita tulis tanggalnya 16/12/2023. Mengetahui itu, maka kita harus memiliki jiwa tanya yang tinggi. Tentu pertanyaan yang bisa kita munculkan adalah mengapa kegiatan sharing session itu dilaksanakan. Dari pertanyaan itu kita bisa mendapatkan jawaban bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian observasi desa yang mereka ikuti. Kegiatan tersebut didasari oleh semangat belajar dan berbagi, menjiwai dilaksanakannya program sharing session. Jadi sharing session yang dilakukan oleh OSIS SMA Islam Atira Bukit Barugah itu didorong oleh kegiatan observasi desa yang mereka lakukan atau mereka ikuti. Selain itu juga didasari oleh semangat belajar. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya itu digambarkan kondisi yang terjadi. Apa yang kita lihat, kita mencoba membuat tulisan deskripsi. Nah, dari apa yang kita lihat itu kita tuliskan di berita kita. Nah, di sini yang saya lihat bahwa di mana perwakilan OSIS itu mempresentasikan program kerja baik yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan selama periode kepengurusan. Kemudian juga saya melihat di kegiatan itu ada sesi tanya jawab, maka saya munculkan di tulisan berita saya. Kemudian juga saya melihat bahwa rupanya kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari sekolah sebagaimana disampaikan dalam sambutan pemilih pesantren Syekh Muhammad Ja'far. Nah, setelah itu saya juga menggambarkan atau menuliskan deskripsi bahwa kegiatan itu dihadiri oleh pengurus OSIS. Selain itu dihadiri juga oleh pembina OSIS masing-masing sekolah. Nah, untuk memperkuat deskripsi kita, tulisan kita, dan ingin menyampaikan lebih detail dari pembaca yang akan membaca berita kita supaya bisa tembus juga ke media adalah perlu narasumber. Nah, narasumber ini bisa datang dari penyelenggara, bisa juga datang dari objek yang diajak sharing session. Dalam hal ini adalah pesantren Syekh Muhammad Ja'far. Nah, di sini saya mengambil
narasumber dari penyelenggara. Yang saya ketemui adalah Wakil Ketua OSIS SMA Islam Atira Bukit Baruga Agung, bersyukur ada kegiatan ini dapat belajar banyak hal. Jadi di situ terungkap bahwa sharing session ini memberikan manfaat buat penyelenggara. Nah, dari hasil wawancara itu dimulai dengan tanda petik ya, petik 2. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil wawancara ini menunjukkan apa sih tujuan manfaat yang mereka dapatkan. Nah, di sini tergambarkan bahwa dari pertemuan itu ia dapat belajar bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di tengah ada keterbatasan fasilitas memadai pembelajaran. Berarti buat kami jadi ada manfaat yang mereka dapatkan, ada semangat baru yang mereka dapatkan. Kemudian diakhiri juga dengan tanda petik 2. Kemudian ditutup dengan kata tuturnya. Sebenarnya penggunaan ini tergantung dari kondisi penulis ya, kondisi penulis apakah dia mau menggunakan jelasnya. Kalau dia menggunakan jelasnya berarti di awal paragraf di atas itu menjelaskan apa yang terjadi, atau bisa juga menggunakan kata dia. Nah, kata dia itu berarti apa yang disampaikan, penyampaiannya seperti itu. Kemudian kalau mau kita lebih gali lagi mencari sudut jawaban yang berbeda, kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan sharing session itu. Nah, di sini lebih lanjut ia menyampaikan. Nah, jadi ada penguatan lagi dari apa yang mereka lakukan ya. Nah, di sini dia menyampaikan bahwa di kegiatan itu ada pemaparan program, terkhususnya dari OSIS itu mengundang sekolah luar. Nah, ini sekolah luar. Nah, di sini juga di awal dengan tanda petik 2 dan di akhir dengan tanda petik 2. Kemudian ungkapnya. Kenapa saya menggunakan ungkapnya? Karena dia di dalam wawancara itu dia mengungkapkan kondisi program kondisi kegiatan sharing session itu. Nah, karena satu narasumber saya butuh lagi 2 supaya bisa terbit di media, maka saya harus menambahkan 2 narasumber. Ingat, dalam tembus ke media itu harus lebih dari 1. Boleh 1 narasumber kalau bukan berupa kegiatan ya. Kalau berupa konfirmasi satu hal itu bisa 1 narasumber. Tapi kalau sebuah kegiatan dan kita hadir di kegiatan itu, maka boleh lebih dari 2. Dan di sini saya mengambil tetap dari penyelenggara. Sebenarnya sih bagusnya itu kita ambil dari di luar dari penyelenggara. Namun pada saat itu kondisi itu di mana pembuatan berita ini setelah sharing session itu baru saya buat, sehingga saya tidak terpikirkan untuk mewawancarai lawan atau mewawancarai objek dari sharing session ini dari pesantren Syekh Muhammad Ja'far ya. Nah, tetap saya mengambil dari Bandara OSIS. Di sini juga terlihat gambaran apa saja yang mereka dapatkan. Namun kalau mau objektif dan lebih bagus lagi, kita ambil dari objek dari sharing session ini, dalam hal ini pesantren Muhammad Syekh Ja'far. Itu idealnya. Nah, jadi setelah ini saya mengakhiri dengan kata tutupnya. Kalau sudah menggunakan kata tutupnya berarti sudah tidak ada lagi narasumber yang saya ambil dan saya akhiri dari pernyataan ini. Boleh juga kondisi yang di atas ini kita bisa tulisan juga di bawah dengan kata diketahui. Nah, diketahui apa yang terjadi dan apa yang terjadi, dan itu bisa dimasukkan di akhir paragraf. Kemudian jangan lupa menuliskan citizen reporter. Ini sangat berguna untuk menggambarkan bahwa posisi kita di sini adalah sebagai wartawan warga. Nah, namanya, kemudian tulis apa sih posisi kita dalam kegiatan itu sebagai tim web SMA Islam Atira Bukit Baruga. Nah, itu. Dan terakhir adalah judul. Nah, judul berita itu minimal kita kirim 3. Nah, di sini saya membuat 3 judul yang pada intinya
itu menggambarkan kegiatan itu dengan ada kata sharing session. Namun mungkin penggunaan bahasa yang saya ganti, yang pada intinya maknanya itu tidak hilang. Nah itu, saya kira itu dari saya. Semoga bermanfaat tutorial berbagi menulis berita hingga bisa tembus ke media. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dari tutorial ini karena keterbatasan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.